Lohot Man Nabinatu, kamu suster dan tumpeng. Tanda sukacita kami dan bersyukur kepada Tuhan. Lohot Man Nabinatu, kamu suster dan tumpeng. Tanda sukacita kami dan bersyukur kepada Tuhan. Soni nak milok ni upasama rohong nami, si titi masih gopa golang-golang pengarahuna. Tuk songoni pastor, suster na tupa, tuhat dari batamnya namang gohi pasuk-pasuna. Begitu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau sudah beruntung sudah 2 kali, ya tidak usah lagi misalnya kan. Lalu nanti kita kalau sudah semua paroki sudah kenal, kita coba bidang-bidang tertentu lain, sharing-sharing tentang bidang lain. Karena sekali berapa tahun mungkin nanti sudah semua paroki kena, ya sudah. Tidak usah lagi kita ulang dulu atau setelah sekian tahun baru kita ulang lagi begitu ya. Susah ya. Terima kasih. 2016 yang lalu dari paroki ini mekar dari paroki Santo Fransiskus Assisi pada bulan. Tapi yang berasal dari paroki pada bulan hanya satu ini yang menjadi gereja pusat paroki ataupun gereja induk. Sedangkan 2 stasi yang lain itu stasi Santo Stefanus Martir di Keloni dan satu lagi Santo Fransiskus Assisi di Durin Pitu, itu berasal dari waktu itu masih kuasi paroki Santo Fransiskus Assisi, sekarang jadi Santo Yohanes Paulus II di Tuntungan, itu yang informasi awal. Secara singkat, ketika kita pertemuan Unio di Konanrunggu, sebenarnya kami sudah men-sharingkan singkat, tapi karena ini dari agenda kita ketika kami menjadi tuan rumah, sudah dipersiapkan oleh Romo Blas dan juga Romo Lukman Pandiangan. Maka pada 2 Romo kami persilakan. Terima kasih, selamat menikmati. Dikerjakan oleh Pastor Ronald Standar bersama dengan tim pada saat itu. Pada saat itu juga saya sedang menjalani tahun orientasi pastoral di paroki ini
bersama dengan Romo Eko juga dan Pastor Ronald. Yang bagian pertama, sejarah dan perkembangan. Umat Katolik di Simalingkar B pada awalnya beribadah di Gereja Santo Stefanus Martir Koloni, di salah satu stasi yang saat ini menjadi bagian dari inti dari stasi Koloni, menemui Bapak Tetap Tarigan untuk mulai membicarakan perihal pendirian Gereja Katolik di Simalingkar B. Maka pada awal mula disepakati bahwa umat-umat yang berada di daerah Simalingkar B mengadakan ibadah di rumah umat secara bergilir setiap hari Minggu. Adapun jumlah umat yang ada pada saat itu berjumlah sekitar 15 kakak, 15 kepala keluarga. Lalu pada Mei 1974 didirikan bangunan darurat dari bambu di perempatan gereja lama yang ada di Jalan Besar. Yang Ekaristi, ibadat sabda dipimpin oleh para pengurus gereja di stasi Simalingkar B. Awal tahun 1977, stasi Simalingkar B diserahkan dari paroki Deli Tua kepada paroki Padang Bulan Medan. Dengan itu juga stasi ini dikenal sebagai stasi Santo Fransiskus Xaverius Simalingkar B. Pada tahun 1996, Pastor Antoni Rajauli bersama dengan umat mendirikan bangunan gereja yang lebih besar yang ada saat ini dan selesai kurang lebih pada tahun 1997. Peresmian gereja ini dipimpin oleh Uskup Agung Medan Monsinyur Pius Datubara. Kurang lebih begitu secara singkat tentang sejarah pendirian stasi dan gereja ini. Lalu masuk kepada pendirian kuasi paroki Santo Fransiskus Xaverius Simalingkar B Medan. Pada 2016, Monsinyur Anisetus Sinaga mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 25 Januari 2016 mengenai pendirian kuasi paroki Santo Fransiskus Xaverius Simalingkar B dan penetapan stasi-stasi yang bergabung di dalamnya. Adapun stasi yang bergabung, yang pertama stasi Santo Fransiskus Xaverius Simalingkar B dengan jumlah kakak per Desember 2023 616 kakak, 2.347 jiwa, berlokasi di Jalan Bunga Bangsa, Medan Tuntungan. Lalu yang kedua stasi Santo Stefanus Martir Koloni dengan jumlah 108 kakak, 367 jiwa, berlokasi di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Lalu stasi yang terakhir, stasi yang ketiga, Santo Fransiskus Asisi Duren Pitu, 48 kakak, 151 jiwa, berlokasi di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Seperti yang disampaikan oleh Romo Eko tadi, stasi Santo Fransiskus Xaverius Simalingkar B berasal dari paroki Fransiskus Asisi Padang Bulan, sementara Santo Stefanus Martir Koloni dan Fransiskus Asisi Duren Pitu berasal dari paroki Santo Yohanes Paulus II Nama Pecalur Medan. Itu gereja ini pada awalnya memang hanya masuk satu kali pukul 10.30, ya, pukul 10.30 satu kali misa. Sementara umat tadi menurut data ada sekitar 1.800 lagi pusat paroki ini. Ya. Maka ketika COVID kami sempat misa 4 kali per rayo kami buat karena perlu jaga jarak dan sebagainya. Tapi kemudian kami ringkas menjadi 2 kali, kemudian menjadi 3 kali karena ketika itu lansia kan tidak boleh ikut misa. Padahal mereka sangat merindukan untuk misa. Kami sepakat dengan tim bahwa oke, untuk lansia boleh datang pukul 3, jadi jam 3 itu kami nyatakan untuk para lansia sehingga sudah bisa jaga jarak. Berjalanlah itu 3 kali misa sampai saat ini kami misa pukul 8, pukul 11 dan pukul 3 sore. Pukul 8 dan 11 mungkin bertanya kok jarak waktunya cukup panjang ya. Jadi kami memperhitungkan soal jalan masuk ke sini juga itu sempit. Jadi kalau dengan waktunya mepet itu nanti berpapasan di jalur itu jangan-jangan malah nanti
yang mau berangkat ke gereja dan yang mau pulang dari gereja masih bertengkar berat nanti di jalan itu. Jadi kami kondisikan supaya aman dan lancar semuanya.